Selamat datang di channel Kinawi Krama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri, asal-usul hantu Sundel Bolong. Di tengah kekayaan budaya dan mitologi Indonesia, terdapat satu sosok yang selalu menarik perhatian dan membangkitkan rasa penasaran, yaitu hantu Sundel Bolong. Sosok ini yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jawa, adalah gambaran dari seorang wanita cantik yang memiliki ciri khas yang mencolok sebuah lubang di bagian punggungnya. Hantu Sundel Bolong sering dikaitkan dengan lokasi-lokasi yang dianggap angker seperti kuburan, atau tempat-tempat mistis lainnya. Menurut legenda yang beredar, ia akan muncul tiba-tiba di hadapan orang yang lewat, memohon bantuan untuk menutupi lubang di punggungnya. Bagi mereka yang bersedia membantu, mereka akan diberi hadiah berupa uang atau barang lain. Namun, bagi mereka yang menolak, hantu Sundel Bolong akan mengganggu atau bahkan mengutuk mereka. Namun, di balik penampakan yang menyeramkan dan misterius ini terdapat sebuah kisah tragis. Konon, hantu Sundel Bolong dulunya adalah arwah seorang wanita cantik yang memiliki kisah hidup yang penuh dengan kesedihan. Kisah ini adalah awal dari legenda hantu Sundel Bolong, sebuah legenda yang hingga kini masih terus diceritakan dan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Kisah ini bermula bahwa dahulu kala di sebuah desa kecil di Pulau Jawa hiduplah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Ia memiliki rambut hitam panjang yang berkilauan di bawah sinar matahari, dan matanya bersinar dengan kebaikan dan kepolosan. Ia adalah bunga desa yang selalu menarik perhatian semua orang yang melihatnya. Namun, kecantikannya bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Ia juga dikenal karena hatinya yang baik dan sikapnya yang ramah. Ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, dan senyumnya selalu bisa mencerahkan hari yang paling suram sekalipun. Ia hidup dalam kehidupan yang sederhana, namun bahagia. Ia bekerja keras setiap hari membantu orang tuanya di ladang dan menjaga adik-adiknya. Meski hidupnya penuh tantangan, ia selalu menjalaninya dengan penuh semangat dan kegembiraan. Suatu hari wanita ini menemukan cinta pada seorang pria yang kemudian mewarnai kehidupannya. Walaupun di tengah pertentangan keluarga dan masyarakat, namun cinta mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka berjanji untuk selalu bersama meski harus melawan dunia. Mereka berbagi mimpi dan harapan, berbagai tawa dan air mata, berbagi cinta dan kasih sayang. Mereka merasa bahwa mereka bisa menghadapi apapun selama mereka bersama. Setelah beberapa waktu berlalu, takdir memiliki rencana lain. Wanita cantik ini hamil. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah membawa malapetaka. Berita tentang kehamilannya menyebar seperti api yang membara. Desa yang dulunya penuh dengan cinta dan kehangatan, kini berubah menjadi dingin dan penuh dengan hinaan. Ia menjadi buah bibir desa. Orang-orang mulai menghindarinya, memandangnya dengan pandangan penuh kebencian dan penyesalan. Ia merasa terisolasi dan terasing. Namun, ia tetap bertahan, berharap bahwa cinta mereka akan cukup untuk menghadapi semua ini. Namun, harapannya hancur ketika pria yang ia cintai meninggalkannya. Ia pergi tanpa meninggalkan pesan, tanpa pernah melihat ke belakang. Wanita cantik ini ditinggalkan sendirian dengan janin yang tumbuh di dalam perutnya, dan hati yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Malam itu langit tampak begitu gelap, bulan dan bintang seolah-olah bersembunyi enggan untuk menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Di tengah kegelapan, seorang wanita cantik dengan perut buncit berjalan sendirian. Ia merasa takut, namun ia harus melanjutkan perjalanan. Ia harus mencari tempat yang aman untuk melahirkan anaknya. Namun, takdir bermain curang. Di tengah perjalanannya ia disergap oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka menuduhnya sebagai perempuan hina yang telah mencoreng nama baik desa. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, untuk membela diri. Mereka hanya melihatnya sebagai simbol dosa dan aib. Mereka mengeroyoknya dengan brutal. Mereka memukul dan menendangnya tanpa belas kasihan. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk melawan.
Akhirnya mereka meninggalkannya tergeletak di tanah dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang penuh kepedihan. Ia merasakan nyeri yang luar biasa di punggungnya. Ia mencoba untuk bangun, namun tubuhnya tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya. Ketika ia menyentuhnya, ia merasakan lubang besar. Ia terkejut. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Ia menangis untuk dirinya, untuk anaknya, untuk cintanya yang telah hilang. Ia menangis sampai ia tidak bisa menangis lagi, dan di tengah tangisannya ia merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Akhirnya wanita tersebut meninggal. Setelah kejadian malam itu, jasad wanita cantik ini ditemukan oleh seorang petani setempat di pagi hari. Ia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Tubuh wanita itu tergeletak di tanah dengan lubang besar di punggungnya. Ia bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh wanita itu. Namun meski merasa takut, petani itu tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia merasa kasihan melihat wanita itu. Ia merasa bahwa wanita itu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Ia merasa bahwa wanita itu pantas mendapatkan penguburan yang layak. Namun, desa itu dipenuhi dengan rasa takut dan kebencian. Mereka tidak mau menguburkannya di pemakaman desa. Mereka merasa bahwa wanita itu telah mencoreng nama baik desa, dan tidak pantas mendapatkan tempat di pemakaman desa. Akhirnya petani itu memutuskan untuk menguburkannya di ladang miliknya. Ia menggali lubang yang cukup besar untuk menampung tubuh wanita itu. Ia menguburkannya dengan hati-hati, berusaha untuk memberinya penghormatan terakhir yang layak. Namun, meski ia telah berusaha sebaik mungkin, penguburan itu tetap saja tidak layak. Wanita itu dikuburkan secara tidak wajar, di tempat yang jauh dari rumahnya, jauh dari orang-orang yang ia cintai. Setelah penguburan, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Di tengah kegelapan malam di ladang tempat ia dikubur terdengar suara tangisan yang pilu. Suara itu begitu menyayat hati, seolah-olah berasal dari jiwa yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Tiba-tiba tanah di atas kuburan mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba untuk keluar, dan kemudian muncullah sosok wanita cantik dengan lubang besar di punggungnya. Ia adalah hantu sundel bolong. Ia berdiri di tengah ladang dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Ia melihat ke sekeliling, melihat desa yang pernah menjadi rumahnya. Ia merasakan kebencian yang begitu besar terhadap orang-orang yang telah merendahkannya. Namun di balik kebencian itu ada juga rasa sedih yang mendalam. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, kehidupannya sebelum semua ini terjadi. Ia merindukan cinta yang pernah ia rasakan, cinta yang telah menghancurkan hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari keadilan. Ia akan memastikan bahwa semua orang yang telah merendahkannya akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Ini adalah awal dari kehidupannya sebagai hantu sundel bolong, awal dari kutukannya sebagai hantu yang akan menghantui desa tersebut selamanya. Beberapa hari setelah penguburan, desa itu mulai diganggu oleh kejadian-kejadian aneh. Suara tangisan wanita terdengar di tengah malam, dan beberapa orang melaporkan melihat sosok wanita cantik dengan lubang di punggungnya. Penampakan pertama hantu sundel bolong terjadi di sebuah kuburan tua di desa tersebut. Seorang pemuda yang sedang pulang dari ladang melihat sosok wanita cantik dengan rambut panjang hitam terurai, dan mengenakan kebaya putih. Ia terkejut ketika melihat lubang besar di punggung wanita itu. Pemuda itu berlari pulang dan menceritakan apa yang ia lihat kepada orang-orang desa. Mereka semua merasa takut dan mulai menghindari kuburan dan ladang tempat wanita itu dikubur. Namun, penampakan hantu sundel bolong tidak berhenti di situ. Ia mulai muncul di berbagai tempat di desa, terutama di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Ia muncul tiba-tiba di hadapan orang yang lewat memohon bantuan untuk menutupi lubang di punggungnya. Berita tentang penampakan hantu sundel bolong menyebar dengan cepat. Desa itu menjadi terkenal sebagai desa angker, dan banyak orang dari desa lain datang untuk melihat sendiri sosok hantu tersebut. Namun, meski banyak orang yang takut dan merasa terganggu, ada juga yang merasa kasihan pada hantu sundel bolong. Mereka merasa bahwa wanita itu tidak pantas mendapatkan nasib seperti ini. Mereka berharap bahwa suatu hari wanita itu akan mendapatkan keadilan dan bisa beristirahat dengan tenang.
Kisah-kisah tentang penampakannya mulai beredar di desa. Setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, cerita tentang bagaimana mereka bertemu dengan hantu tersebut dan apa yang mereka alami. Ada seorang petani yang mengaku melihat hantu sundel bolong di ladangnya. Ia mengatakan bahwa hantu itu muncul tiba-tiba di tengah malam ketika ia sedang berada di ladang. Ia merasa takut namun juga merasa kasihan melihat hantu itu. Ia mengatakan bahwa hantu itu memohon bantuan untuk menutupi lubang di punggungnya. Ada juga seorang ibu yang mengaku melihat hantu sundel bolong di dekat sumur desa. Ia mengatakan bahwa hantu itu muncul ketika ia sedang mengambil air di sumur. Ia merasa terkejut dan lari pulang, namun ia juga merasa sedih melihat hantu itu. Ia mengatakan bahwa hantu itu tampak sangat kesepian dan sedih. Kisah-kisah penampakan hantu sundel bolong tidak hanya beredar di desa tersebut, tetapi juga di desa-desa lain di sekitarnya. Namun, meski banyak kisah penampakan hantu sundel bolong, tidak semua orang percaya. Ada yang menganggapnya hanya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Ada juga yang menganggapnya sebagai hasil dari imajinasi orang-orang yang terlalu takut. Namun, bagi mereka yang telah bertemu dengan hantu sundel bolong, hantu itu adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Bagi mereka hantu sundel bolong adalah simbol dari kesedihan dan penderitaan, simbol dari keadilan yang belum tercapai. Seiring berjalannya waktu, kisah hantu sundel bolong terus beredar dan menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat. Meski banyak yang meragukan kebenarannya, tidak dapat dipungkiri bahwa kisah ini telah memberikan warna tersendiri pada kehidupan masyarakat. Kisah hantu sundel bolong juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang konsekuensi dari perbuatan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan baik atau buruk, akan selalu meninggalkan jejak. Dan suatu hari jejak itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Hingga saat ini kisah hantu sundel bolong masih menjadi legenda urban dan kepercayaan masyarakat. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan hantu sundel bolong. Namun selama masih ada orang yang percaya dan menceritakan kisahnya, hantu sundel bolong akan selalu ada menghantui dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya cinta, penghormatan, dan keadilan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.